Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar fikih dan pembahasan kita adalah terkait dengan haji. Di kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau Kitabu Al-Hajj, pembahasan tentang haji. Haji kita boleh katakan hajj, boleh juga hij, boleh di dua harokat, boleh dua penyebutan, boleh kita katakan haji, boleh kita katakan hijju, hajju, hijju, tidak apa-apa. Itu dibolehkan dalam bahasa Arab. Dia bermakna secara bahasa al-qasdu, mendatangi. Kalau kita berkata dalam bahasa Arab, hajja ilaina fulan, si fulan berhaji ke kami, artinya dia datang ke kita. Itu secara bahasa. Jadi kalau dikatakan si fulan pergi haji, berarti dia datang pergi untuk melaksanakan haji. Apa itu secara syar'i? Menurut pengertian syariat, al-hajj adalah at-ta'abbud lillah bi qasdi baitillahil haram fi zaman maksus li adai al-manasik. Haji itu menurut pengertian fikih beribadah kepada Allah dengan tujuan mendatangi Baitullahil Haram, Ka'bah, di waktu tertentu. Iya, jadi ada waktunya. Li adail manasik, untuk menunaikan manasik, rangkaian peribadatan yang diwajibkan atau yang dianjurkan ketika seorang berhaji. Min ihram, apakah itu berupa ihram, wa tawaf, tawaf, wa sa'i, bersa'i, wa wukuf bi Arafah, dan wukuf di Arafah, wa ghairiha, dan yang selainnya yang nanti kita akan dapatkan penjelasannya. Dan haji ini memiliki banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan. Di antara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi rumah ini, kata Nabi, itu Ka'bah, untuk berhaji, dia tidak melakukan rafas, itu selama dalam beribadah haji, di dalam ihram, itu dia tidak mendatangi istrinya, walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan dosa, maka raja'a kama waladathu ummuh, maka dia akan pulang kembali ke kampungnya seperti dilahirkan lagi oleh ibunya, yaitu tidak ada dosanya sama sekali. Karena haji itu adalah pengampunan dosa bagi orang yang ikhlas kepada Allah dalam pelaksanaan. Akan digugurkan dosa-dosanya. Akan digugurkan dosa-dosanya. Demikian pula di dalil-dalil yang lain sangat banyak. Ya, apalagi terkhusus orang yang tidak mampu lagi misalnya berjihad di jalan Allah, keluar berperang. Ini jihadnya adalah dengan berhaji. Nabi pernah ditanya, ayul amal afdal, amalan apakah yang paling utama? Faqala, kata Nabi, imanun billahi wa rasulih, Amalan yang paling utama adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Kila, kemudian ditanya lagi, tumma madza? Kemudian setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah bagi yang mampu. Dan ini tentunya waktu kita sekarang ini tidak ada. Kila, belum ditanya lagi. Tumma madza? Kemudian apa? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Itulah amalan yang paling utama. Nabi pernah ditanya oleh perempuan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Al-Bukhari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal." Wahai Rasulullah, kami perempuan melihat bahwa jihad itu amalan paling utama. Tapi Rasulullah kan selalu mengajak laki-laki kalau berjihad. Sehingga para perempuan di masa Nabi mendatangi Nabi dan bertanya, kami memandang bahwa jihad itu amalan paling utama. Apalah nujahid? Tidakkah kami juga ikut berjihad? Itu para wanita. Qala, kata Nabi, tidak. Perempuan tidak cocok untuk berjihad. Lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Itu jihad yang paling utama. Ini bagi perempuan secara khusus. Demikian pula bagi kita ini laki-laki di saat tidak ada pensyariatan jihad. Di saat tidak ada pensyariatan jihad. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun la qitala fi. Jihad yang tidak perlu ada angkat senjata. Al-hajju wal umrah. Berhaji dan berumrah. Adalah berhaji dan berumrah. Ini jalan keluar bagi kita yang ingin mendapatkan pahala jihad. Iya, dalam keadaan tidak ada seruan jihad. Maka untuk mendapatkannya kita pergi haji atau pergi umrah. Jika kita mampu. Jika kita mampu. Kemudian setelah itu kata penulis, yajibul haji wal umrah. Berhaji dan berumrah itu wajib. Yaitu sekali seumur hidup. Lebih dari sekali hukumnya jadi sunnah. Jadi haji dan umrah itu bukan hal yang sunnah, tapi wajib. Ini yang harus kita paham. Kadang kita sekarang ini mampu berhaji, cuman kita pikir panjang antriannya kalau kita daftar, sehingga kita tidak daftar. Padahal kita mampu, daftar saja. Yang penting kita sudah berniat dan keluarkan biaya, gugur kewajiban kita. Misalnya nanti takdir Allah kita meninggal sebelum kita berangkat dalam antrian yang aturkan oleh pemerintah, itu sudah menjadi takdir. Kita sudah keluarkan uang. Kita sudah keluarkan biaya untuk melakukan hal tersebut. Karena ini adalah kewajiban, bukan hal yang disunnahkan. Tapi ini hal yang diwajibkan. Dari mana pendalilan wajibnya? Berdalilkan dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Hanya untuk Allah. Kali ini ibadah. Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam pertama. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Rukun kedua, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Rukun ketiga. Wal haji, bahkan di sini diposisikan di rukun keempat. Dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia termasuk rukun Islam. Termasuk rukun
Islam. Ini haji. Demikian pula umroh. Umroh itu sama hukumnya dengan haji. Hukumnya adalah wajib bagi siapa yang mampu. Dan ini harus dipahami, tentunya umroh itu wajib sekali seumur hidup juga. Siapa yang mampu untuk berangkat umroh, apalagi tidak ada alasan untuk menunggu antrian, maka kalau dia tidak lakukan, masuk dalam kategori dosa. Iya, masuk dalam kategori dosa. Karena ini bukan sunnah. Umroh pertama maksudnya. Umroh yang awal, yang pertama setelah dia balik. Adapun umroh kedua, kemudian selanjutnya, ini adalah hukumnya sunnah. Namanya umroh sunnah, haji sunnah. Kita katakan dia kewajiban sekali seumur hidup. Karena Nabi pernah ditanya, apakah itu setiap tahun? Maka Nabi menjawab, 1 kali saja seumur hidup. Iya, Nabi jelaskan dia hanya sekali seumur hidup. Makanya beliau berkata, marratan fil umur, sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, telah difardukan, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berhaji. Fahujju, maka berhajilah, jadi perintah, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka seorang lelaki bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Wahai Rasulullah, kata Nabi pun diam, tidak menjawab waktu itu. Hatta qala hasalatan, sampai orang itu menyatakan, bertanya 3 kali, apakah setiap tahun? 3 kali dia ulang. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang iya, maka wajib setiap tahun. Tentunya ini memberatkan. Sekali seumur hidup saja tentunya sulit. Berat untuk dilakukan. Sehingga Nabi tidak menjawab untuk setiap tahun. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang iya, maka akan wajib setiap tahun. Artinya, karena Nabi tidak bilang iya, maka ini hanya wajib sekali seumur hidup. Iya, demikian pula umrah sama hukumnya. Karena dia adalah qarin al-hajj, pendampingnya haji. Kata beliau, terhadap siapa yang wajib alal muslim? 1. Wajib haji ketika seorang itu menjadi muslim. Artinya haji ini tidak wajib bagi non-muslim. Dia hanya wajib bagi muslim. Kapan dia masuk Islam? Sudah, langsung tercatat wajib berhaji. Al-aqil, yang berakal. Artinya haji tidak wajib terhadap al-majnun, orang gila. Yang sudah tidak berakal lagi. Iya. Al-balik, dan sudah masuk usia balik. Artinya haji tidak wajib bagi yang belum balik. Tidak wajib. Iya. Kapan sudah balik, maka langsung tercatat kamu wajib haji. Iya. Usia balik. Al-hur, ini ditambah. Kalau sekarang tidak ada ini. Merdeka. Kita sekarang tentunya semua merdeka, tidak ada lagi budak. Iya. Tidak ada lagi budak. Kemudian kata beliau, idza stata'a ilaihi sabila, jika dia mampu ke sana. Iya, jika dia mampu untuk ke sana. Ini syarat juga. Jadi tidak cukup muslim, berakal, balik, merdeka, tapi harus juga mampu. Harus juga mampu. Sebentar akan disebutkan ya apa yang dan kapan dikatakan mampu. Beliau berkata, wal istita'ah, dan seorang itu dianggap mampu. Pertama, ayyajida zadan, dia punya bekal untuk berangkat ke sana. Warahilatin bi'alatihima,
Demikian pula kendaraan untuk ke sana. Ada bekalnya, ada kendaraan. Mimma yasluhu limithlihi. Kendaraan tentunya yang bisa dipakai ya untuk orang yang seperti dia. Itu tergantung. Kalau sekarang alhamdulillah tentunya rata-rata kita sekarang sudah pakai pesawat untuk sampai ke sana. Ya itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Fadilan amma yahtaju ilaihi liqada'i daini. Masya Allah. Mampu berarti dia punya bekal. Dia punya kendaraan. Kemudian bekalnya itu adalah ternyata lebih dari yang dia butuhkan untuk membayar utangnya. Artinya ini kalau kita punya harta. Tapi kita juga punya utang. Maka gugur kewajiban haji. Gugur kewajiban haji. Iya, apalagi berhaji, berutang untuk haji. Tentunya itu tidak dianggap mampu. Jadi ini ada lebih dari yang dia butuhkan. Misalnya untuk membayar utangnya. Untuk membayar utangnya. Ini termasuk syarat dari kewajiban haji. Iya, harus lebih dari yang dia butuhkan. Untuk bayar utangnya, misal kalau punya utang. Kalau tidak, lebih dari apa? Wa mu'nati nafsi. Lebih dari untuk membiayai diri. Kalau dia pas-pas, kalau dia pakai haji ini, tidak ada lagi biaya untuk diri. Belum wajib. Jadi lebih untuk membiayai dirinya pribadi. Wa iyali ala dawam. Masya Allah. Dan membiayai keluarganya selama ditinggal. Tidak bisa itu, tidak wajib itu kita pergi haji. Kalau kita hanya punya uang berangkat. Keluarga di kampung yang ditinggal, tidak ada apa-apa yang ditinggalkan. Jadi kewajiban ini adalah, kalau kita punya biaya ke sana, terus kita juga punya biaya yang ditinggalkan untuk keluarga, selama kita tinggal. Selama kita tinggal. Ini syarat-syarat dalam kewajiban haji secara umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu umum. Setelah itu belum bahas syarat khusus. Wa yu'tabaru lil mar'ati wujudu mahramiha. Perempuan dianggap mampu kalau punya mahram. Perempuan dianggap mampu kalau punya mahram. Karena perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Karena berhaji itu bersafar. Tidak boleh tanpa mahram. Kata Nabi, la tusafir al-mar'atu thalatha illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang perempuan itu safar selama 3 hari perjalanan. Ini hanya penyebutan saja. Karena dulu jarak safar 80 kilo ke atas itu ditempuh 3 hari. Nih, ditempuh 3 hari. Maka Nabi bilang, tidak boleh seorang perempuan untuk bersafar 3 hari kecuali bersamanya mahramnya. Bersamanya mahramnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula di hadis Bukhari Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau katakan la yakhluwanna, ini kita sebutkan dari awal, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Wala tusafir. Ini lanjutan. Wala tusafirul mar'atu illa wa ma'ahdi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajul. Ada seorang laki-laki berdiri, sahabat Nabi SAW. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan. Sungguh istriku keluar untuk pergi berhaji. Wa inni kutibtu fi ghazwah. Dan saya ini diwajibkan untuk pergi berperang. Jadi dia sekarang istrinya mau berangkat haji. Pergi sendiri karena dia diwajibkan perang. Ada ajakan berperang, berjihad. Iya. Gimana kalau kita dihadapkan itu? Laki-laki sekarang diwajibkan keluar jihad.
Sementara istrinya sudah keluar namanya untuk berhaji. Apa kira-kira jawaban Nabi? Apakah beliau akan bilang, sudahlah, sama-sama dua dapat pahala. Dia pergi berjihad dengan haji, kamu berjihad dengan pedang. Iya, enggak. Kata Nabi, qala in toliq fa hujja ma'murati. Kamu gak usah perang, pergi kamu berhaji bersama istri. Baik, dia wajib perang, istrinya haji. Nabi bilang, batalkan perang, kamu pergi haji bersama istri. Ini pentingnya apa? Mahram. Pentingnya itu mahram di dalam berhaji. Makanya syarat bagi perempuan adalah punya mahram. Kapan dia tidak punya mahram, maka tidak ada kewajiban haji. Tapi bagaimana kalau dia berhaji padahal dia tidak pakai mahram? Maka hajinya sah tapi berdosa. Sehingga nanti dia pulang tidak seperti dilahirkan oleh ibunya. Karena syarat haji yang mabrur adalah haji yang tidak yafsuk, tidak fasik, tidak ada dosa yang dilakukan. Itu yang kembali dengan seperti dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau kita bertanya haji sah atau tidak, sah. Tapi berdosa karena tidak memenuhi syarat. Tapi berdosa karena tidak memenuhi syarat. Ini yang disebutkan. Siapa itu mahramnya? Bersebutkanlah mahram sebagai faedah untuk kita. Kata beliau, wahwa zaujuha. Suaminya. Iya, suaminya. Wa man tahrumu alaiha ala ta'bidi binasab. Dan siapa saja yang menjadi mahramnya selama-lamanya karena nasab. Karena nasab. Yaitu bapaknya. Bapaknya ke atas. Bapaknya ibunya ke atas. Ke bawah anaknya. Anaknya ke bawah. Ke samping saudaranya. Itu ke samping. Iya, anak saudaranya ke samping. Iya, ini mahram karena nasab. Au sababin mubah, Masya Allah. Demikian pula yang merupakan mahram karena sebab yang mubah. Seperti persusuan. Dia punya anak susuan. Ya, maka boleh dijadikan mahram untuk pergi haji. Atau sebab mubah di sini adalah mahram karena pernikahan. Ini juga namanya sebab yang mubah. Mahram karena pernikahan ini ada 4 golongan. Pertama tentunya ya suaminya sendiri. Itu kan mahram karena pernikahan. Bapaknya suaminya. Bapaknya suaminya. Bapak dari bapak suaminya. Apanya suaminya? Kakeknya. Ke atas. Iya. Jadi suaminya itu mahram. Bapaknya suaminya mahram. Bapaknya lagi bapaknya. Ke atas. Berapapun ke atas itulah mahramnya. Demikian pula anak dari suaminya. Itu suaminya bawa anak. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang punya anak. Iya, anak dari suami ini mahram. Boleh dia berangkat haji dengannya. Iya, boleh dia berangkat haji dengannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, demikian pula suami dari putrinya. Misalnya ini ibu punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Menikah dengan seorang laki-laki. Maka suaminya itu anaknya adalah mahramnya. Boleh dia pergi berhaji dengannya. Demikian pula ke bawah, maksudnya suami dari cucunya. Oke, kita paham ini? Dia punya anak perempuan. Suaminya kan mahramnya. Kemudian anak perempuan ini punya anak laki-laki. Mahramnya. Ke bawah, seperti itu. Jadi itu mahramnya. Ini ketiga. Keempat, demikian pula termasuk mahramnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibunya. Kita paham mungkin ini? Ada seorang perempuan mau berhaji. Iya. Sudah tidak ada bapak. Bapaknya ini menikah lagi dengan orang. Dengan laki-laki. Maka suami ibunya ini adalah mahram.
boleh dia berangkat haji dengannya. Cuma yang ini dipersyaratkan harus menikah dan melakukan hubungan badan. Adapun hanya akad kemudian belum sempat melakukan hubungan badan, itu tidak jadi mahram. Tidak jadi mahram. Ini namanya karena sebab yang mubah. Bisa dua. Karena persusuan, karena pernikahan. Karena pernikahan. Ini yang disebut mahram dalam perjalanan haji. Selain dari tadi, maka bukan mahram. Dan mahram ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Harus memang mahram yang ditentukan oleh syariat. Itu syarat tambahan untuk perempuan. Syarat tambahan untuk perempuan. Setelah itu, baik, kita katanya cukupkan dulu. Setelah itu beliau akan bahas siapa yang tidak daftar haji padahal dia mampu, kemudian meninggal. Apa yang terjadi nanti, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Izin bertanya, Ustaz. Ana bekerja sebagai driver ojol dan mungkin banyak jamaah di sini yang profesinya sama dengan saya. Wah, insyaallah kita apa tandanya? Iya. Jadi kita lihat mukanya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jadi ojol? Yang dimana itu kita membonceng wanita yang bukan mahram. Apa ada toleransi? Bagaimana jalan keluarnya? Mohon penjelasannya Ustaz, jika memang boleh atau tidak boleh, supaya pekerjaan kami berkah. Jadi kita alhamdulillah dalam masalah apapun itu kan sudah diatur. Itu sudah diatur. Sebenarnya pertanyaan kita ini sudah dijawab dengan hadits tadi yang awal, yang la yaqluwanna rajulun bimra'ah. Iya. Sengaja saya sebutkan walaupun saya tidak tekankan pembahasannya. Tapi sengaja saya sebutkan padahal bisa saja dipotong setelahnya. Cuman supaya ada ilmu kita sedikit. Iya, bahwa Nabi berkata la yaqluwanna rajulun bimra'ah. Janganlah seorang itu berduaan dengan seorang perempuan illa ma'ahadi mahram, kecuali bersamanya ada mahramnya. Ini sudah cukup. Kalau kita dengan pekerjaan ini akan berduaan dengan perempuan, maka itu hukumnya haram. Karena Nabi larang. Karena Nabi larang. Ini karena kita bertanya tentang hukumnya. Iya. Karena kita kalau menjawab ya sesuai dengan dalil. Iya, kemudian setelah itu nanti apakah kita darurat atau apa itu urusan kita bersama Allah. Adapun kita jawaban umum bahwa seorang tidak boleh untuk berduaan dengan seorang perempuan tanpa disentuh. Apalagi tentunya disentuh. Seorang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ditusuk pakai besi panas itu lebih bagus daripada dia menyentuh atau berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sampai Nabi ditanya oleh seorang laki-laki dari Ansar, kaifal ham, bagaimana kalau itu ipar? Bagaimana kalau itu ipar? Adanya istri misalnya, ya, atau suami misalnya, adik itu istri tadi ya, adanya istri berarti bagi suami. Demikian pula istri, adiknya suami. Iya. Gimana kalau ipar? Kata Nabi, al-maut. Ipar itu kematian. Tapi itu membahayakan. Jadi ipar saja yang mungkin kita kadang bermudahan. Ya, dan karena istri juga bermudahan. Adikku di aman, padahal tidak aman. Iya. Ini yang bermasalah. Ipar saja tidak boleh, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Makanya
kita bukan masalah ojolnya, tapi masalah pekerjaan apa saja yang membuat kita berduaan dengan perempuan, maka itu tentunya diharamkan dalam syariat. Terus kita bertanya, apa jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya adalah cari pekerjaan selain itu. Misalnya di ojol sendiri, kan tidak harus kita bonceng perempuan. Boleh kita bonceng makanan, kan begitu. Kenapa kita paksakan perempuan? Jangan sampai memang kita menikmati itu. Kan begitu, kan ada pilihan saya rasa. Iya kan? Kan ada pilihan. Tidak harus kita, misalnya kita ini sudah tahu hukum. Sudah tahu hukum. Bahwa membonceng perempuan yang bukan mahram tidak boleh. Walaupun pakai tas. Tas itu percuma. Biar kita pegang tembok perempuannya di dalam. Itu bernilai dosa juga. Kan dilihat adalah hati kita yang condong kepadanya. Biar ini sentuh tembok perempuannya sebelah. Iya. Yang masalah adalah hati kita mengarah kepadanya. Jadi tidak ada gunanya itu pakai tas di tengah. Iya. Tidak ada gunanya. Karena juga butuh nanti direm. Akhirnya harus dipegang kita. Jadi kita bilang, kan. Jadi kasih jatuh di orang. Kan itu semua sebenarnya dari awal. Jangan masukkan diri tadi situ. Jangan masukkan diri dari situ. Iya. Sebagian orang yang Ustaz darurat ini. Apakah memang pekerjaan hanya itu? Banyak di sana tukang batu. Lebih baik kita pergi pikul, buru bangunan, buru di pasar. Yang penting tidak ada yang bernilai dosa. Iya. Banyak sahabat dulu yang bertanya seperti itu, iya. Tapi Rasulullah tidak memberikan kelonggaran kalau itu bernilai dosa. Misalnya pernah ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halalkan kepada saya zina. Anak muda ini karena anak muda dia bilang, halalkan kepada saya zina. Rasulullah bilang dekatkan. Jadi dia bertanya itu dari jauh. Kasih dekat. Iya. Rasulullah terkait dengan masalah dia. Mungkin ini sudah maksudnya tidak bisa menikah. Sudah syahwatnya juga. Namanya anak muda. Tapi sekali itu Nabi bertanya kepadanya, kamu suka nggak ibu dizinai? Kamu suka nggak saudari dizinai? Ditanya begitu sama Nabi. Dia bilang, tidak mungkin. Masa saya suka itu untuk orang? Untuk keluarga. Iya. Kalau begitu, kenapa kamu ingin? Karena mendengar jawaban Rasulullah ini, karena itu ternyata tidak ada jalan keluar penghalalan untuk dosa. Tidak. Kecuali memang darurat. Artinya, kalau kita tidak melakukan, mati. Misalnya, kalau saya tidak ojol ini, mati kayak ini. Lakukan mati. Lakukan. Iya. Atau hilang agama. Atau hilang harta. Atau hilang kehormatan. Itu baru. Adapun kita tidak sampai seperti dalam keadaan darurat seperti itu, maka kita tentunya tidak boleh membukakan jalan yang membahayakan kita. Iya, tidak boleh. Iya, kita cari pekerjaan lain, alhamdulillah. Iya, atau kalau tidak ya di ojol sendiri sudah ada pilihannya. Sudah ada? Silakan Pak. Baik. Orang berangkat haji karena arisan, boleh. Yang penting nanti dia bayar utang. Kan itu arisan jadi utang. Jadi kalau dia, kan sudah bilang tadi, lebih dari bayar utangnya. Jadi kalau dia sekarang punya utang, tapi dia pergi berhaji dan bisa bayar utang. Berarti pemahamannya adalah, boleh Pak. Yang penting dia bisa bayar. Seperti itu. Boleh. Dia berangkat haji karena arisannya naik. Dia boleh. Yang penting itu tadi, dia bisa bayar.
Karena Ibnu Qudamah jelas bilang lebih dari untuk bayar utangnya. Artinya dia bisa bayar utang. Dia bisa bayar utang. Seperti itu. Yang kedua tadi, tidak apa-apa, Pak. Sama juga. Kalau asetnya itu adalah lebih dari kebutuhannya, tidak apa-apa dia jual. Iya, misalnya sekarang dia keluar namanya untuk haji. Dia sekarang kalau uang cashnya tidak ada, tapi banyak asetnya, ada emasnya. Itu lebih dari kebutuhannya. Emasnya hanya ada di berangkas saja dia simpan misalnya. Tidak apa-apa dia jual, karena itu lebih dari kebutuhannya. Boleh. Tapi kalau asetnya hanya rumah tempat tinggal, setelah itu dia harus kontrak. Tidak boleh, Pak. Itu tidak lebih namanya. Tidak boleh. Membahayakan keluarga. Itu lagi tadi syaratnya. Harus ada kebutuhan keluarganya. Secara terus-menerus selama dia tinggalkan. Seperti itu, Pak. Allah Allah. Silakan, Pak. Silakan. Baik, Pak. Itu tergantung ya dari pemerintah Saudi, Pak. Kalau haji itu, maksudnya haji mandiri, ya kita haji mandiri, yang keluar, misalnya visa apa, Pak, yang keluar? Visa ziarah, semoga sah. Iya, jadi orang yang pergi dengan visa ziarah, kemudian masuk haji, itu kan tidak taat terhadap pemerintah Saudi. Dan dia persulit dirinya sendiri. Orang seperti itu kalau di sana, Pak, iya mungkin pulang dia tidak cerita, tapi dia itu selalu bersembunyi. Kan di sana orang, dia akan cari sampai ke WC, sampai ke hotel. Orang yang hajinya visa ziarah, yang tidak ada tasri haji. Jadi syarat tasri haji itu kan ada tasrinya. Tasri itu maksudnya surat haji. Kita punya kartu untuk masuk haji. Nah, orang haji dengan visa ziarah tidak ada. Kalau ada biasanya dibuat oleh orang-orang nakal juga di sana. Seperti itu. Sekarang sudah canggih. Kalau dulu masih mending dibuat persis sehingga kita pakai untuk masuk bisa. Tapi sekarang sudah scan barcode. Ini lagi yang tersiksa orang akhir-akhir ini. Jadi kalau saya tidak sarankan, Pak. Para ulama kalau ditanya seperti itu, dia bilang semoga sah. Semoga sah. Karena haji itu kan, Pak, tidak boleh ada maksiat. Dan sekarang kalau kita haji tak begitu, maksiat. Terus ibadah tak tidak tenang. Lagi wukuf di Arafah mau masuk sedikit, tapi ada penyawas. Ada penyawas. Lari lagi. Didapat, dipulangkan lagi ke Jeddah. Tidak dipulangkan di Indo sebenarnya. Karena kita punya visa masuk. Tidak dipulangkan di Indonesia. Tidak. Kita cuma dikasih antar ke Jeddah. Iya, Jeddah. Nanti aman-aman lagi. Masuk lagi. Jadi biayanya itu benar. Iya. Itu kita belum berbicara kita serobot haknya orang. Kalau itu lain lagi kan. Karena kan itu masalah yang haji itu tidak sama umroh. Bisa kita tunda tawaf. Bisa kita tunda. Ini haji, Pak, tidak bisa ditunda. Karena mulai tanggal 8 harus ke Mina. Dari tanggal 8 persiapan besok tanggal 9 ke Arafah. Arafah, duhur, asar, duhur, kita sholat duhur. Ya, jam asar, wukuf. Mau maghrib kita harus keluar dari Arafah. Di tanggal 9. Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita bermalam kalau ada kesempatan bermalam. Kalau tidak seperti sekarang karena ramai orang hanya ambil kerikil. Kemudian kita lanjut pakai bus ke Mina lagi. Ini ada harinya. Ada waktunya. Tidak bisa ikut bilang biar jemaah haji dulu yang resmi buku. Dari duhur sampai maghrib. Sebentar kita masuk malam-malam. Tidak masalah, tidak bisa begitu. Tidak bisa, tidak sama umroh. Kalau haji itu sudah ada. Dari tanggal 8 berangkat ke Mina, 9, 10, 11, 12. Iya, 13 selesai masak. Harinya tertentu. Sehingga pemerintah Saudi sudah hitung berapa ini cukupnya ini Arafah. Karena sudah ada batasannya.
Sudah ada batasannya. Berapa ini cukupnya Mina? Muzdalifah mending sedikit karena bisa hanya lewat. Tidak wajib bermalam. Tapi di Mina ada jumlah orang yang bisa ditampung oleh Mina itu. Jadi kalau kita ke sana, kita ambil lagi hak teman-teman yang sudah antri 25 tahun. Iya, seharusnya orang ibadah dengan nyaman, tapi karena kita, pokoknya ini bahaya. Makanya, ya semoga sabar. Semoga sabar. Lebih sabar sedikit, misalnya kita sekarang punya, berapa biasanya biayanya itu? Ya, 150. Lebih tabung lagi. Setahun 2 tahun, dapat 250, dapat 300, kan sudah bisa haji resmi. Kita daftar saja di pemerintah, karena pemerintah sekarang ini haji plusnya itu kan bisa 5 tahun. Artinya kita daftar saja 25 juta saja untuk daftar haji plus. Setelah itu tabung lagi, kita tabung pergi haji resmi, aman, kita ibadah, tidak ada was-was, tidak ada rasa takut. Iya, kalau tidak begitu kita di WC di Mina kita dicari. Jadi mau sembunyi di mana? Itu kan kita siksa, pokoknya siksa derita. Bismillah, bagaimana hukum membeli emas lelangan di Pegadaian Ustaz? Halal. Halal. Karena ketika dilelang berarti itu sudah jadi milik Pegadaian. Sudah jadi milik Pegadaian. Iya. Karena dia tidak akan lelang kecuali ada masalah dengan si pihak pertama. Karena ini emas ini adalah jaminan dari utang si yang pinjam di Pegadaian. Jaminan dari utang. Nah, jaminan ini boleh diambil oleh pihak yang memberikan utang, pinjaman, kalau dia tidak bisa bayar. Ya, kan dia kalau dia tidak bisa bayar. Jadi, kalau dia lelang, halal untuk kita beli sebagai pembeli. Halal. Ya, kita membeli. Bagaimana hukum haji ilegal? Sama ini tadi pertanyaannya Bapak. Iya, kalau di masalah haji ini sebenarnya jangan ditanya di kita di sini. Tanyakan pemerintah Saudi, penyelenggara haji. Tanya di sana. Iya, Syekh, saya mau haji ini. Tanya sama Raja Salman. Saya mau. Tapi ada kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi orang yang haji tiba-tiba ketat. Yang haji begini, iya berpakaian ilegal begini, tidak terdaftar sebagai haji, datang pergi Ramadan, akhir Ramadan, dia tidak pulang, menunggu haji. Jadi dia tertahan semua di perbatas, masuk tidak bisa. Iya, ini namanya rezeki. Karena ramai sekali tiba-tiba datang ya pengumuman dari raja, biarkan saja mereka masuk. Oh, langsung lari masuk. Itu namanya rezeki. Jadi ada teman waktu itu hadir, seakan-akan itu perintah Tuhan. Dia ada pengumuman langsung semua orang masuk. Itu namanya rezeki. Dan itu tidak terjadi setiap saat. Tidak terjadi di setiap saat. Hanya waktu orang kurang. Seperti waktu corona itu orang masih buka sedikit. Itu namanya kurang orang. Tiba-tiba yang hajinya tidak resmi, dibiarkan, disuruh masuk. Iya, itu namanya langsung perintah raja. Jadi kalau kita punya hubungan baik, bismillah. Iya. Sudah. Gitu, alhamdulillah. Jadi kita disarankan ini ya, jangan haji begini. Kita tidak tenang berhaji. Sudah banyak teman-teman yang coba itu, cuma kadang mereka tidak cerita yang sebenarnya. Iya, sudah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.